Hai, ketemu lagi di channel aku Maria. Kali ini seperti di thumbnail dan judulnya kalian udah lihat ya, aku akan nge-review ini produk terbaru dari Timeforya. Jadi seperti video-video aku yang lalu juga, kalau aku nge-review produknya Timeforya, apalagi kan ini munculnya hampir-hampir berdekatan ya. Jadi aku akan review di satu video, ini ada dua produk baru. Yang pertama namanya Timeforya Aphrodite Everlasting Glossy Tint yang warna biru kayak gini. Dan yang satunya Timeforya Elixir Velvet Shine Switching Lip Cream. Ya, kalau dari packagingnya sih masih Timeforya banget ya, bentuknya segitiga. Tapi dia warnanya lebih ke gold. So ya, aku akan sekalian bandingkan aja untuk keduanya seperti apa. Dari segi teksturnya, finishnya seperti apa waktu dipakai di bibir aku. Dan pastinya di tes ketahanannya juga. So buat yang udah nungguin video ini, penasaran juga untuk review lengkapnya? Pasti yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, lebih yang kalian kira. Dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. So ya, jadi memang video ini bukan video swatches, tapi sengaja aku akan langsung bandingkan dua lip produknya ini, apakah cukup worth to buy nantinya buat kalian coba dan beli. Secara Timeforya sesering itu ya ngeluarin di produk baru, jadi kita harus pandai-pandai memilih. Dan di sini dari segi packagingnya aku akan bahas dulu. Memang dari segi desainnya mirip-mirip Timeforya yang lama ya, bentuknya segitiga kayak gini, terus ada kayak metallic glossy dengan warna yang beda aja. Jadi secara desainnya sama, cuman ini yang satunya gold, yang satunya warna biru metallic. Dan aku akan mulai dari yang Aphrodite Everlasting Glossy Tint dulu. Di sini ada beberapa klaimnya. Dia menyebutkan ultra shine, udah gitu stain dan juga hydrate. Berarti akan menghidrasi bibir, ada stainnya juga. So, cukup menarik nih. Apakah akan mirip-mirip dengan lip tint-nya? Dan untuk lip velvetnya secara klaimnya adalah dual finish, zero filling dan juga hydrate. Berarti dia juga menghidrasi. Begitu dual finish. Berarti finishnya dua berbeda. Nanti kita akan lihat aja. Dan kalau zero filling berarti nanti bakal ringan ya untuk lip velvetnya. So, semuanya akan kita buktikan nanti. Sekarang aku akan kasih tunjuk kedua detail ingredients-nya. Buat yang selalu penasaran untuk komposisinya tuh apa-apa aja, akan aku bandingkan di situ. Untuk detail lainnya, ini sama-sama ada cara penggunaannya, hal yang perlu diperhatikan, dan juga expired date-nya. Di sini expired date sampai di tahun, bentar ya, kayaknya tadi ada 2030. Wah, lumayan lama. Tapi masa berlakunya 1 tahun aja atau 12 bulan setelah kalian buka package-nya. Dan kita sama-sama tahu kalau Timeforya ini memang bukan brand lokal, tapi di sini sudah tertera ada nomor BPOM-nya. So, harusnya aman buat kita pakai. Dan yang menarik di sini, aku pakai shade varian yang sama, walaupun beda nih jenis lip produknya. Yaitu untuk yang lip velvetnya 015 Thalassa, dan yang glossy tint 003 Thalassa. Namanya sama, cuman beda di kodenya aja. Nanti kita akan lihat kayak gimana untuk warna-warnanya. Sekarang masuk ke packaging dalamnya, yang ternyata kayak gini, mirip-mirip sama yang aku suka dulu nih. Altera Blurry Lip Tint. Aku suka karena dia memang watery ya di awal, udah gitu pas finishnya tuh dia kayak ngeblurin garis-garis bibir aku. So ya, ini ketahanannya juga lumayan untuk stay-nya, jadi aku suka. Dan sekarang untuk yang keduanya ini, packagingnya mirip secara desain, cuman beda di warnanya. Lagi-lagi yang velvet gold, udah gitu yang glossy tint-nya warna biru. Di bagian atas masih sama juga nih, kayak gini secara desain. So ya, kita akan lihat nanti kayak gimana dari segi teksturnya. Langsung akan aku swipe satu persatu ya. Aku akan mulai dari yang goldnya nih, Elixir Velvet Shine Switching Lip Cream. Aduh, panjang banget. Yang pasti lip velvetnya ya, aku akan kasih tunjuk dari segi aplikator. Di sini dia aplikatornya, wah, lumayan lancip dan ada sisi miring, panjang juga. Dan bagian tengahnya aku suka karena ada lubangnya, sehingga biasanya akan bisa menyimpan produk lebih banyak. Dan untuk wanginya, ini sih nyaris nggak ada wanginya sih. Kalau aku cium apa karena aku, oh ada, jadi wanginya nih agak kurang enak, cuman tidak strong menurut aku.
Karena aku lagi rada-rada pilek ya. Tapi menurut aku tidak terlalu menyengat untuk wanginya. Langsung aja sekarang dari segi tekstur, kalau aku swipe dia ini sebenarnya sesuai namanya ya, velvety, tapi kayak lebih watery velvet yang secara warnanya lumayan ngejreng ternyata ya Thalassa 015 ini. Satu kali swipe di bibir bawah, wah ini bener-bener smooth banget velvetnya, lembut, dan langsung bisa tuh ngeblurin garis-garis bibir aku. Tapi masih berasa lembab gitu. Dan sekarang aku akan lanjut ke bibir atas aku. Nggak usah khawatir karena ada lubang di tengahnya tadi. Dalam satu kali celup ini bisa cover. Bahkan warnanya kan lumayan ngejreng ya. Tapi pigmentasinya masih bagus tuh nutup di pinggiran bibir aku yang gelap. Oke, secara finishnya kayak gini, velvety, lembab ya, sesuai namanya. Dia masih menghidrasi memang karena waktu dikatupkan tuh lembut banget. Ngeblurin garis-garis bibir aku, dan kalau aku katupkan nih lama-lama tuh dia agak lebih velvet matte sih menurut aku secara penampakannya di bibir. Itulah kenapa mungkin disebut dual finish ya, kalau kita katup-katupkan tuh dia jadi lebih matte dan tidak selembab di awal pakai. Seperti ini untuk shade 015 Thalassa, memang lumayan ngejreng ya dipakai di bibir aku. Warna-warna orange ada percampuran pinkish yang mungkin tidak terlalu neon ya, tapi udah jelas ini bukan warna favorit aku. Kemarin sih ceritanya tuh aku mau cari warna yang natural, tapi ternyata yang paling naturalnya aja cukup terang ya di tipe kulit aku, yang memang warm undertone light medium skin. Dan tadi seperti yang dibilang ya, dia memang menghidrasi, terus feels-nya kalau misalnya sudah lama dipakai dan ngeset, ini aku katupkan memang sesuai klaimnya zero feeling. Jadi di awal tuh masih kerasa, tapi lama-lama setelah udah ngeset dan ngeblur seperti ini, dia memang berasa ringan. Terus sejauh ini kalau dilihat dari rasa dan finishnya di bibir aku ini sudah sesuai ya dengan klaimnya. Itu dia untuk yang velvet. Sekarang kita masuk ke glossy tintnya. Ini juga membuat aku penasaran karena finishnya glossy lembab. Dari segi aplikator hampir mirip dengan yang tadi, lancip ada sisi miring, tapi bedanya ini nggak ada lubangnya di bagian tengah. Dan warna Thalassa sepertinya mirip-mirip, yes, dia warna-warna orange juga, ada pinkish, tapi menurut aku ini sedikit lebih deep sih daripada yang velvetnya. Yuk langsung aja kan aku pakai di bibir aku. Teksturnya sendiri waktu diaplikasikan di bibir ini lebih ringan ya, kayak watery gel gitu. Beberapa kali swipe langsung kelihatan lembab banget dan glossy. Beda ya sama yang velvet tadi. Tapi memang dari segi pigmentasi karena ini warnanya ngejreng dan teksturnya tuh cenderung rada watery ya. Dan teksturnya tuh cenderung rada watery, so kita perlu beberapa kali layer. Bahkan ini aku celup lagi, aku aplikasikan untuk bisa mengcover bibir aku. Kalau misalnya kamu nggak punya tipe bibir gelap atau pinggirannya nggak gelap, mungkin akan aman-aman aja. Atau bisa coba warna yang boldnya, karena biasanya pigmentasinya akan lebih bagus. Dan kayak gini hasilnya, aku akan langsung bandingkan dengan klaimnya. Tadi dia bilang ultra shine, memang ini glossy, bercahaya, glowing gitu ya di bibir. Udah gitu menghidrasi pastinya ya, ini waktu dikatupkan juga berasanya lembab. Dan menurut aku sih ini kayak di awal tuh mirip-mirip lip gloss gitu loh feelnya. Jadi bukan yang ringan banget kayak lip tint, tapi mirip-mirip lip gloss. Tapi lama-lama setelah udah ngeset, cukup ringan, lembab, jadi kayak nggak lengket juga di bibir aku. Dan yang terakhir adalah klaimnya stain, nanti kita akan buktikan aja. Kalau aku hapus lip produknya sih ini memang ada stainnya ya di bibir, tapi akan lebih mantep kalau dipakai tes ketahanan. Kayak gini untuk shade yang 003 Thalassa, menurut aku ini memang lebih orange deep, tapi tidak sengejreng yang lip velvetnya tadi sih. Kalau aku lihat mungkin rada oksidasi untuk yang si glossy tint-nya ini, tapi memang bukan yang parah sampai berubah warna, kayak lebih orange aja gitu hasilnya di bibir aku. Jadi waktu dipakai bener-bener ngebuat makeup kelihatan seger ya warna orange-nya. Walaupun ini cenderung ke cool tone, buat aku oke dibandingkan yang pertama tadi sih. Ini masih lebih bagus ya orange-nya. Hampir mirip-mirip D05 Summertime-nya Makeover Glaze nih sepertinya dari segi warnanya. Dan untuk yang lip velvetnya ini sekarang aku akan coba cium di tangan aku. Yes, dia masih transfer. Walaupun menurut aku kalau kita tunggu lebih lama dia akan lebih minim gitu nanti transfernya. Jadi kayak bukan yang banyak gitu, karena memang dia teksturnya velvety ya. Dan secara penampakannya setelah aku tap di tangan nih, kelihatan dia lebih ngeblur, tapi masih banyak gitu ya nempel di bibir aku.
Sekarang aku akan bandingkan sama yang Glossity-nya. Kalau aku cium di tangan aku, udah pasti dia juga nempel karena selembab itu ya. Glossy-glossyan sama warnanya tipis. Tapi setelah aku kasih tunjuk di bibir aku, untuk yang Glossity-nya ini rada pudar gitu loh setelah nempel di tangan. Dari segi pigmentasi memang masih lebih bagus yang velvetnya. Di sini kelihatan pinggiran bibir aku samar-samar, yang gelapnya tuh udah nampak. So, untuk keduanya ini memang gak ada yang benar-benar transfer proof. Oke, tadi kita udah bahas untuk klaim-klaim produknya. Sekarang kita akan buktikan dari tes ketahanannya kayak gimana. Aku akan mulai dulu makan nih. Yang pertama tes ketahanan untuk yang Aphrodite Everlasting Glossy-Tint ya. Di sini aku makan makanan yang cukup berminyak pastinya, karena tadi dari klaimnya kan ada stain, jadi kita akan lihat. Yuk kita tes ketahanan ya. Aku makan mie lagi dan lagi nih dengan 2 telur sama ada sayurnya selada, karena nggak ada sayur lain. Daripada nggak ada sayur, langsung kita santap aja. Pedas, enak. BTW selalu ya, kalau aku tes ketahanan makan berminyak pedas kayak gini lagi sariawan. Telur pertama. Pas banget ya kan, lagi bindeng-bindeng pilek kayak gini, makan yang pedes. Yang kedua ini telur bebek. Ternyata masih setengah matang. Kita makan ala-ala Korea gitu ya. Masih ada telur, sedikit mie, suapan terakhir. Habis. Dan yang kedua ini tes ketahanan untuk yang Elixir Velvet Shine Switching Lip Cream-nya. Jadi memang karena ini velvet lip cream, aku nggak makan yang bener-bener berkuah berminyak ya. Di sini aku pesan nasi padang aja. Dengan lauk-lauknya di situ memang cukup berminyak, dan seperti biasa aku juga akan makan brutal. Kira-kira kayak gimana nanti hasil akhirnya bakal aku update. Tada! Wah, makan padang. Ya terong balado. Baiklah, ini saat yang ditunggu-tunggu. Gimana untuk ketahanan masing-masing? Aku akan mulai dari yang velvetnya dulu. Karena memang dia lip velvet yang lembab, lembut. Udah pasti hasilnya akan kayak gini nih setelah makan padang. Hampir hilang semua di bibir aku. Memang masih bersisa sedikit di pinggirnya, tapi kayak nyaris hilang gitu loh untuk lip velvetnya. Karena memang dia tuh fokusnya untuk nge-smoothin bibir, ngelembapin bibir. Untuk ketahanannya menurut aku kurang.
Padahal aku tadi makannya juga bukan yang mie berkuah berminyak, tapi dia udah hilang seperti ini dan tidak meninggalkan stain ya. Sekarang kita ke glossy tint-nya. Ini setelah untuk makan mie ya sesuai dengan klaimnya. Ternyata bener dia ini sebenarnya udah hilang ya lip produknya, tapi masih nge-stain di bibir. Jadi kelihatan di bibir aku tuh ada stain orange soft gitu. Yang memang sebenarnya sih pinggiran bibir aku yang gelap juga udah nampak ya di situ. Cuman untuk memudarnya itu kelihatan cantik. Jadi dia menyebar gitu loh soft orange-nya. Bukan cuman bolong di bagian tengahnya aja. So menurut aku ini memudarnya masih cukup cantik walaupun ya tipis aja gitu di bibir. Bukan yang kenceng banget untuk stain-nya. Kalau buat aku sih sebenarnya wajar ya, karena finish awalnya tuh dia bener-bener glossy yang lembab banget. Jadi kalau misalnya buat makan, udah pasti stain-nya tidak akan sekenceng kalau misalnya kita pakai yang sejenis lip tint. Biasanya dia stain-nya akan lebih nampol ya. Dan pastinya aku akan bandingkan juga dari segi netonya. Tadi aku belum sebut ya, untuk yang Aphrodite Everlasting Glossy Tint. Dia netonya ada 4 gram, harganya tuh di 109, tapi kemarin aku beli jadi sekitar 90 berapa gitu. Terus untuk yang velvetnya ini, bentar, netonya 3,5 gram lebih sedikit dengan harga yang sama, jadi 109-an. Cuman karena aku beli 2, kemarin tuh total jadi 187.000 sekian. Jadi 90 ribuan lah ya. Untuk keduanya isinya tidak terlalu banyak, tapi harganya menurut aku lumayan mahal. Tapi kalau aku lihat dari kualitas dan ketahanannya, menurut aku untuk yang Aphrodite Everlasting Glossy Tint ini masih bisa lah ya kalau kamu pengen coba. Karena memang dari segi lembabnya dia ada, glossy juga, setelah itu meninggalkan stain. Cocok buat kamu yang kayak aku misalnya nggak suka touch up gitu ya habis makan. Setelah makan berminyak pun dia masih ada tuh stain-nya di bibir aku. Kalau untuk yang lip velvetnya sih menurut aku dengan harga segitu tapi dia tetap kurang tahan lama, langsung hilang. Ya karena aku suka lip produk tahan lama, ini kurang sesuai sama yang aku cari. Cuman kalau misalnya kamu cari lip velvet yang melembabkan, udah gitu bisa ngeblurin garis bibir, ringan juga setelah udah set, mungkin kamu akan suka. Sedikit aku bandingkan sama punyanya Wardah kemarin ya, kan sama-sama lip blurring. Menurut aku untuk yang Wardah tuh cenderungnya lebih matte dibandingkan Timeforia ini. So, kalau mau yang lembab sih masih lebih lembapan Timeforia. Walaupun dari segi ketahanan, Wardah harganya lebih terjangkau, tapi sama-sama kurang awet sih untuk makan makanan. Apalagi kalau misalnya makan berminyak, nggak aku sarankan, karena udah pasti kalian bakal touch up. Cuma lagi dan lagi kalau kalian tim touch up sih ini bukan masalah ya. Tergantung nih kamu suka apa enggak aja sama teksturnya. Tapi kalau mau aku sedikit bandingkan sama yang Altera Blurring Tint, aku lebih suka yang ini. Kenapa? Karena memang dari awal teksturnya ini dia udah ringan banget. Udah gitu juga efek blurringnya hampir mirip sama lip velvet. Jadi dia bener-bener ngeblurin garis-garis bibir aku. Cuman bedanya dia ada stain-nya. So kalau ditanya dari ketiganya aku masih suka Alteranya sih. Gimana kira-kira setelah lihat review sampai tes ketahanannya, pengalaman kalian juga pakai produknya Timeforia? Yang baru atau yang lama bisa sharing dengan komen-komen di bawah. Biar teman-teman yang lain juga tahu ya. Dan akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini. Semoga informasinya seperti biasa bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Kalau kalian suka videoku yang kayak gini, pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye!